Kadang-kadang ya kangen juga, soalnya kan belum pernah kalau belum pernah tahu kayak apa itu tuh. Sedih kenapa kalau orang tua saya tuh secepat itu meninggalkan saya. Cuma KTP dari dulu yang bisa dilihat mas, foto-foto lain tuh nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada foto lainnya. Cuma KTP aja udah rusak-rusak itu. Nama saya Smi Hasanah, umur saya 44, anak saya 3. Saya tuh ditinggal bapak 14 hari, udah ditinggal bapak. Kalau ibu, saya umur 4 tahun, udah ditinggal. Mulai sadar ya, waktu diceritain itu 4 tahun itu. Dari kecil itu kamu saya asuh, soalnya orang tua kan udah nggak ada. Terus anggap saja saya itu orang tuamu sendiri, boleh bilang gitu. Pokoknya kakak-kakakmu sama kamu, pokoknya kamu saya asuh sampai kamu dewasa besok. Belum merasakan lah, yang jelas belum merasakan kalau itu tuh ditinggal, saya tuh ditinggal orang tua. Belum merasakan kalau sudah nggak ada orang tua, itu belum merasakan waktu itu. Pokoknya ya kalau sama anak saya ya jangan sampai kayak saya, maksudnya kurang kasih sayang. Jadi ya pokoknya saya tuh dianggap sudah kayak anak sendiri. Ya bapak itu sama bule semuanya yang itu bule. Kadang kan kalau lebaran ada yang anak-anak punya baju baru, kadang bule itu disuruh bantuin apa dulu gitu, terus nanti dapat dibeli ke baju baru gitu. Diajak ke pasar baru. Kalau sama bule itu ya, kalau bule itu nggak beda-bedakan, walaupun itu anaknya, walaupun itu nggak beda-bedakan, walaupun saya bukan anak kandung, itu nggak dibeda-bedakan sama sekali. Sama saudara ibu itu juga nggak dibeda-bedakan sama sekali. Ya penuh kasih sayang lah, soalnya kan sudah dari kecil udah dipesenin sama ibunya. Ibu kalau maksudnya suruh merawat lah, dipesenin. Waktu ibu saya mau meninggal, ibu meninggal itu sakit. Kalau sekarang liver, kalau dulu itu beri-beri, yang badannya itu kayak abu-abu itu loh. Ya tapi kan kalau dulu belum ada dokter yang kayak gini mas, masih kayak dulu itu obat yang tradisional itu. Jadi ya susah posisinya. Waktu udah agak besar sih mas, kalau masih kecil ya belum tahu, maksudnya sedih apa gimana belum tahu. Kalau waktu udah sekitar sekolah 3 tahun 4 tahun itu diceritain. Ya maksudnya diceritain kalau bapakmu udah meninggal, ibumu ya udah meninggal, kamu tuh suruh ngasuh saya. Kan bule kemarin itu kan ada saudara yang dari Lampung,
saya diajak di sana. Diajak di sana itu katanya dia kan nggak punya anak juga toh, buat itu mancing-mancing biar punya anak gitu. Yang ibu yang diculik yang di Lampung itu. Nah, iya, nggak dititipkan lah, maksudnya ya diajak ke sana. 2 tahun di sana, bule itu mimpi bapak saya, anak saya tuh jangan dikasih-kasihkan orang. Langsung diambil di Lampung sama kakak saya. Jadi di sana 2 tahun itu ibu di sana tuh juga suruh cari uang sendiri. Ya dari bule yang di sana itu, yang di Lampung 2 tahun itu kelas 4 sekolah kantor aja sampai nggak sekolah itu di sana karena nggak disekolahkan sama bule yang di Lampung itu. Kalau di Lampung itu kan sering cari telo ya. Cari telo itu kalau udah diborong orang, itu ibu tuh masak itu cari bekas yang yang udah diborong orang itu. Jadi nanti dijual di sana. Jadi itu buat. Itu umur berapa? Ya sekitar kalau 4 tahun itu sekitar 10 tahunan ya, kelas 4. Kalau udah nggak sekolah ya mas. Saya tuh di sana katanya mau disekolahkan, ternyata nggak disekolahkan, nggak sampai tamat sekolah kelas 4 itu udah disuruh cari itu sendiri di sana. Dari kecil tuh saya itu kayak nggak yang mesti yang dikasih sayang itu kakak saya yang dikasih sayang. Kalau saya itu dari kecil tuh apa-apa sendiri mas, bener dari sendiri. Jadi sampai dari kelas 4 tuh saya kerja ikut orang. Dari sampai sekarang itu juga masih kerja. Dulu tuh kerja di kota gede pas pertama kali kelas 4 itu kan mau sekolah kan nggak ada biaya nih. Soalnya bule kan juga itu ngasuh anak kecil. Terus kakak saya juga kelas berapa itu SD kelas 6, kalau saya itu lulus SD kelas 6 juga udah kerja bangunan itulah, ikut orang gitu. Kakak saya dulu dari kecil itu sendiri, masa papa nikah juga mau nikah itu juga cari sendiri semuanya. Sampai di rumah punya anak-anak itu juga sendiri. Waktu itu kalau sama bule kan sering diajak kalau di desa di ngalas ya mas, disuruh bantuin di ngalas itu, cari kayu, cari daun buat makan kambing. Belum ada motor, jadi ya jalan juga. Kalau pulang dari alas tuh jalan. Lagian jauh banget alas. Iya, digendongin kayu. Kalau nggak mau, kalau nggak mau bantuin, soalnya boleh juga bawa. Ya semoga anak itu tidak kayak ibu. Pokoknya yang jangan sampai sama ibu itu maksudnya kani lah. Soalnya kan dulu itu juga ibu udah dari kecil udah hidup sendiri, nggak ada orang tua. Jadi jangan sampai, kalau ibu itu kalau kadang anak bicara apa aja ibu udah terasa sakit lah. Jelas itu ya berdoa, kenapa kok nasib saya kok sampai segitu. Kakak-kakak saya juga masih kecil-kecil kok udah ditinggal sama orang tua.
ibu dulu tuh karena kan juga tidak sama sekali tidak, itu kan udah ditinggal sama bule ngasuh anak lagi. Jadi anak yang di Sulawesi itu kan diambil di rumah, jadi tinggal ngasuh itu. Jadi saya pikirannya kalau ya harus nikah, kalau nggak nikah siapa yang mau diajak ngomong-ngomong lah istilahnya. Kalau anak-anak lain kan kadang suka ngejek-ngejek ya. Kalau ngejek-ngejek, kalau main-main kadang suka diejek. Oh, nggak punya orang. Kalau orang desa kan mesti orang di wong tua apa-apa mesti orang dituruti, kadang gitu kan. Mesti terus minder ke anaknya. Tuh, terus marah sama yang bule itu. Ya kalau ibu itu dulu soalnya udah sakit-sakitan waktu saya inget loh itu udah sakit-sakitan, jadi setiap apa itu malah dimarahin sama ibu itu. Ibu saya kan udah nggak bisa jalan, nggak bisa gitu. Kalau anak kecil kalau disuruh kan mungkin nggak mau ya, kalau suruh ambil itu sering dimarahin malahan dulu. Yang jelas kalau ibu saya meninggal itu belum tahu kalau ditinggal orang tua itu apa susah apa. Kalau orang anak kecil kan dulu belum tahu lah, belum tahu apa ya, sedih apa gitu. Sedih kenapa kok orang tua saya tuh secepat itu meninggalkan saya. Cuma KTP dari dulu yang bisa dilihat mas, foto-foto lain tuh nggak ada sama sekali nggak ada foto lainnya. Cuma KTP aja udah rusak-rusak itu. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin kalau diceritain gini kan mungkin nggak kayak ibu dulu lah. Nah ibu dulu kan diceritain ini, oh iya. Kalau anak sekarang mungkin ya belum tahu lah, anak saya belum pernah ya ceritain deh, maksudnya cerita tapi cuma saya ibu tuh dulu tuh di gini. Ya harapan saya sekarang anak saya ya saya sekolahkan biar pinter lah mas, besok biar nggak kayak orang tuanya. Mudah-mudahan kerjaannya, kalau ibu kan dari dulu cuma tukang bersih-bersih ya mas ya, sampai sekarang aja masih tukang bersih-bersih. Semoga anaknya enggak lebih dapat pekerjaan yang lebih layak. Ya rasa ibu itu ya tetap saya ya sedih mas, karena saya sudah pernah merasakan tidak pernah punya kasih sayang sama bapak ibu. Ya sedih kalau ingat anak-anak saya. Ya jangan sampailah anak tuh berani sama orang tua. Kalau orang tua mungkin kalau berani sama anak tetap sakit hati. Jangan sampai anak saya tuh yang jelas beranilah sama orang tua. Jadi hidupin anak kecil-kecil kalau di desa juga susah ya. Jadi yang besar itu ikut baik ke sawah, kadang diajak ke sawah. Aku kan juga ngomong yang kecil, adiknya di rumah juga nyambi-nyambi apalah. Kadang kalau anak tidur nanti disambil di lagian air di sana masih ngambil mas, jauh ngambilnya. Jadi kalau anak tidur itu masih bayi itu tak tinggal ambil air sini ya sana bisa jadi gendong itu mas, ambil besar aja masih gendong jerigen yang 20 literan itu. Iya ambil airnya itu, ngambilin air buat mandi anak-anak ya, buat masak. Jadi nanti kalau bapak pulang sebagian buat nyarutan itu, buat makan sehari-hari, kadang ya
susah dulu hidupnya, Mas. Pas kalau anak baru itu kan jangan sampai kayak ibu-ibu dulu tuh ceritanya kayak gini udah itu. Apa ya, Mas? Ya, ya. Ya, ya. Ya mengucapkan aja. Karena itu nggak pengalaman. Nggak pernah maksudnya mengalami ibu lah maksudnya. Ya tetap seorang ibu yang kuat lah. Tapi nggak tahu kalau selain saya loh, kalau saya ya insya Allah kuat jadi seorang ibu. Ya kadang-kadang ya kangen juga, soalnya kan belum pernah tahu kayak apa itu, maksudnya belum pernah merasakan kasih sayang ibu, jadi ya saya kangen lah, ya jelas kangen. Ya berterima kasih kalau masih hidup, karena saya sudah bisa apa-apa, sudah bisa mandiri sendiri, tidak menyusahkan orang tua, dan terima kasih pokoknya saya sudah diasuh lah dari kecil sampai tumbuh dewasa, tapi kan enggak itu. Dan kalau ibu itu yang penting anak tuh nggak berani lah sama orang tua, terus mintanya ya anak itu manut lah